إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين على كل حال. Alhamdulillah, amin. Sama-sama kita baca Al-Hikmah daripada Thariqah Naqsabandiyah Al-Aliyah. Semoga apa yang kita baca diterima aja Allah Subhanahu wa taala. Jika diakhiri dengan pembacaan Ratibul Haddad, semoga yang kita tawasulkan, yang kita khususkan, kita kirimkan hadiah untuk orang tua kita, kakek, guru-guru kita semuanya disampaikan dan dijadikan alam barjahnya, alam kuburnya sebagai raudhah min riyadil jinan. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhtaram Ustaz Aceng, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul kiram, para asatid, bil khusus ahinal kiram, Ustaz Syahid, Ustaz Abduh, dan para asatid yang lain yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi takdim dan takrim saya. Mudah-mudahan sekaliannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, para pendengar Radio Ahsanta dimanapun berada, sama-sama kita awali kajian dengan membacakan suratul Fatihah. Kita tujukan kepada mu'alif kitab, kita tujukan kepada guru-guru kita, para pendahulu kita. Mudah-mudahan dijadikan wasilah turunnya rahmat dan barokah dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Husnul hadrati mu'alif hadzal kitab hadratus Syekh Mahya Yasin. Wazan la hadati Syekh Murabbi Ruhi Haji Muhammad wazan la Syekh Murabbi Haji Muhammad wazan la Ruhi Jamil Lamain Hadiyina khususan la hadati Syekh Bisli Samsul la hadati Syekh Murabbi wazan la Syekh Murabbi Beri baik kudus. Nas'alukal karamata wal barakata wal maghfirata alaihim fid dharain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Fatihah selanjutnya kita khususkan buat guru saya, guru kita semua, orang tua saya, orang tua kita semua, ayahanda almarhum Kiai Haji Habib Tajuddin. Mudah-mudahan turun barokahnya untuk kita semua. Alhamdulillah wa husnul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi hadzal kitab. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini kitab namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dikarang disusun oleh pendiri daripada organisasi bisa disebut tertua di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Insyaallah dengan kita kaji kitab ini mudah-mudahan bisa kita pakemin di malam Selasa, sehingga kita bisa tahu mana
Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Karena sekarang semua mengklaim dirinya adalah ahli sunnah wal jamaah. Tetapi tolak ukur daripada ahli sunnah wal jamaahnya kurang diperhatikan. Jadi banyak salah sumber, banyak salah sasaran. Mudah-mudahan wasilah kita kaji kitab ini, kita ditakdirkan oleh Allah sebagai umat yang benar-benar masuk kategori ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ingsun kalawan nyebat asmaning Allah. Ar-Rahmani kang muraing dalam dunia, Rahimi tur kang ngasih dalam akhirat. Alhamdulillahi syukron ala nawalih utawi sakehe puji. Lillahi ku tertentu kadua Allah syukron ala nawalihi kalawan syukur temenan ala nawalihi ingatase karuniane Allah. Alhamdulillahi syukron ala nawali wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ali. Di awal mukadimahnya Hadratus Syekh mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ini sebenarnya kalau kita kupas alhamdulillah doang kok sampai pagi mau udah. Tapi mudah-mudahan dengan keterbatasan kemampuan saya, ya minimal secuil mah kudu ada yang nempel. Amin ya robbal. Alhamdulillah kalau dilugot dengan bahasa Indonesia maknanya segala puji. Benar nggak? Segala puji. Ketika kalimat diawali dengan segala, ini berarti nggak sedikit, berarti banyak. Segala macam puji-pujian lillahi, lamnya kalau kata ahli alat lil milki, walamu lil milki wa ta'lilin wa fi ta'diyatin aidon wa ta'lilin kufi. Begitu. Lamnya lil milki, segala macam puji, al istidrak ala jamil afrod aikulu pardin min jamil afrodil hamdi mustahikun lillah, segala macam puji-pujian yang berhak menerimanya hanyalah Allah. Begitu. Lillahi lamnya lil milki di sini, milik Allah. Jadi ketika kita membaca suratul Fatihah di dalam sholat kita atau dimanapun, tanamkan di hati kita, oh yang pantas dipuji mah, yang memang berhak mendapatkan pujian mah tiada lain hanyalah Allah subhanahu. Berarti kalau ada di hati kita rasa ingin dipuji, ingin dipuja, di situ kita sudah berani nyaingin Allah subhanahu. Udah beres. Satu, penyakit riya kumpul. Nah, satu. Segala puji bagi Allah, syukron ala nawali, rasa syukur atas segala karunia-Nya, kata Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi, rahmat Allah, keselamatan semoga tercurahkan. Awas, ini biasanya kita ngucapnya semoga tercurahkan. Ada bahasa semoga kayak kurang yakin. Makanya di awal tadi saya mukadimah begitu. Selawat beserta salam tercurah limpahkan. Nggak pakai semoga lagi. Sebab saya yakin Rasul mah kagak kudu kita doain lagi juga udah numplek rahmat dan salam Allah. Begitu. Rahmat dan salam Allah tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi dan berikut keluarganya. Ada yang menafsirkan keluarganya di sini ahlul bait. Dari Sayyidina Fatimah, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali, itu yang pokoknya orang rumahnya dah. Ada yang bilang turunan-turunannya termasuk. Ada juga yang menafsirkan keluarga Nabi adalah seluruh umatnya yang patuh, yang mau mengikuti ajaran daripada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mah lebih condong ke yang terakhir nih. Sekaligus ngarep dianggap keluarga Rasul. Yang ngarep yang begini mah bagus kan begitu. Dengan penuh harapan.
Wa ba'du fahadza kitabun audatu fihi syai'an min hadisil mauta wa asyarati sya'ah. Kata Hadratus Syekh, ini kitab audatu fihi yang mana di dalamnya aku muatkan syai'an sedikit min hadisil mauta, nanti akan dibahas hadis-hadis yang berkaitan dengan kematian. Luar biasa ya, kalau ulama dulu mah baru ngarang kitab langsung ingetnya sama kematian. Kalau orang sekarang mah nulis, udah boleh fotokopi ongkoh, jangan cetak sembarangan kan gitu. Tanpa seizin sang penulis. Bener nggak? Awas. Min hadisil mauta, daripada hadis-hadis kematian, wa asyarati sya'ah, dan insyaallah di dalam kitab ini akan dimuatkan oleh Kimuzonib hadis-hadis yang menerangkan tentang tanda-tanda kiamat. Jadi kita nggak fobia. Kalau sekarang kan kalau melihat postingan di medsos dikit-dikit, awas dikit lagi kiamat, awas dikit lagi kiamat, nakut-nakutin mulu. Udah berapa kali jadi panitia kiamat gagal, kagak malu malu. Jadi kita nggak mudah dikecoh. Begitu kita ngaji kitab ini, oh tandanya kiamat mah begini dan begini. Udah nggak bakal gampang dibohong. Ya Allah. Dari zaman saya masih mondok itu tahun 99, awas. Tahun 1999 tanggal 9 bulan 9 jam 9 kiamat. Hari itu saya tungguin, bari ngopi kagak datang. Bari ngopi kita tungguin, ternyata hoax. Ternyata cuma fitnah, ternyata cuma isu. Nauzubillah. Nah, mudah-mudahan barokah kita kaji kitab Risalatul Mu'awanah ini, kita jadi paham, oh ciri-ciri kiamat yang pernah disebutkan oleh Rasul, oleh junjungan kita yang telah dinubuatkan oleh beliau seperti ini dan seperti ini. Amin ya rabbal. Kemudian wa syai'an minal kalami ala bayani sunnati wal bid'ah. Di dalam kitab ini juga akan dikupas apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Jadi nggak gampang kita, wah apa itu zikran, yahu, bid'ah itu, pala lu bejat, ngaji be dulu biar benar. Banyak kan yang begitu kan? Banyak. Mau tahlil geleng-geleng kepala, ngapain itu? Nah itu nanti insya Allah dengan kitab ini kita paham, oh ini bid'ah, ini sunnah, ini bid'ah, ini sunnah. Kalaupun bid'ah, bid'ah hasanah. Amin ya rabbal. Nah ini, insya Allah dikit-dikit kita paham. Sebab kalau ngomong sunnah, orang sekarang sok susunahin. Sok susunah. Nah, kayak dia doang yang paling ngerti sunnah. Ayo kembali ke sunnah Rasul. Semua yang dilakukan oleh Rasul harus kita lakukan. Kagak bakal nyanggup, monyong. Kan begitu. Saya emang kalau ngaji begini dah. Makin lama makin panas. Mesinnya 2 tak. Padahal belum ada kopi, belum. Nah ini awas. Ya, jadi siap nih ngaji di sini mah rada lama ini. Rada kuat saya ngaji begini mah. Insya Allah. Semua yang dilakukan oleh Rasul harus kita lakukan, ya ntar dulu. Enggak semua yang dilakukan oleh Rasul bisa kita lakukan. Contoh sunnah Rasul. Kalau kita benar-benar ngikutin sejarah Rasulullah, ngikutin kelakuan Rasul, yang pertama yang kita tahu sejarahnya, Rasul menikah di usia 25 tahun, lalu menikahi seorang janda 40 tahun. Itu kelakuan Rasul bukan? Kelakuan yang dilakukan oleh Rasul bukan? Yang dilakukannya kita harus meniru. Ya kalau saya ntar dulu. Ya kalau Rasul mah usia 25 tahun, kemudian Siti Khadijah, Masya Allah, bukan sembarangan wanita, cantiknya luar biasa, walaupun usianya lebih tua. Dan perlu diingat, 2/3 kekayaan yang ada di kota Mekah milik Sayyidatina Khadijah. Bari cakep, bari kaya. Ya kalau ada gue yang begitu, gue mau kan begitu. Nah ini Aceh ngikutin sunnah Rasul. Nah, nikahin janda usia 45 tahun, bujuk buneng, kendor ini mah gitu. Lah tekor kita, tekor. Nah, banyak hal-hal seperti itu. Artinya bukan kita jangan pedulikan sunnah Rasul, harus kita ikuti. Tapi yang memang sekuat kemampuan kita.
Yang gampang-gampang be dulu ngikutin sunnah Rasul mah. Masuk masjid kaki kan, keluar dari masjid kaki kiri, masuk WC kaki kiri, keluar dari WC kaki kanan. Yang begitu dulu. Selalu mau kemana sih, buru-buru amat ke surganya kan gitu. Santai, pelajarin dulu keilmuannya sehingga ibadah kita benar-benar nancep kalau kata Abi mah. Benar-benar pakem. Amin ya robbal alamin. Wa syai'an minas sunnati wal bid'ah. Di sini akan diterangkan tentang apa itu sunnah, apa bid'ah. Wa syai'an minal hadisi biqasdin nasihat, dan akan diambil juga beberapa hadis yang tujuannya memberikan nasihat. Alhamdulillah. Wa ilallahil karim amudu akfal ibtihali, dan hanya kepada Allah lah amudu akfal ibtihali, aku tengadahkan tangan, menandakan permohonan. Apa yang dimohon oleh Hadratus Syekh dengan karangannya seperti ini, dengan ijtihadnya membuat kitab ini, emang gampang bikin kitab apa? Ini kadang-kadang saya sewet tuh yang begitu becus kagak baca kitab, ngatain, wah santri mah kolot ngaji kitab kuning, sini buat tabuk pakai kitab lu kan begitu. Bacanya ge susah, apalagi ngarangnya. Udah cukup sama Quran, cukup sama hadis, lalu bejat udah ribet yang begitu mah. Yang begitu mah kalau ngomong sama saya udah dalilut baik. Dalil gua kalah gelut jadi kan begitu. Ribet. Nah, ini aku tengadakan kedua tangan ayan fa'a, untuk berharap supaya apa? Ayan fa bihi nafsi wa amsali, supaya dengan kitab ini Allah turunkan manfaat bihi nafsi terhadap diriku tuh, wa amsali, dan orang-orang sepertiku minal juhal. Siapa sih yang seperti Hadratus Syekh? Kata Hadratus Syekh, orang-orang seperti saya yaitu orang-orang bodoh. Orang udah punya gelar Hadratus Syekh masih ngaku barengan sama orang bodoh. Kalau kita baru jadi ustadz, masya Allah, kalau kurang-kurang gelar kita dipanggil mah mau nengok. Serajeng, udah ada laudatnya. Gue udah kiai haji nih, tuh. Kurang be dipanggil dokter Andes di undangan. Undang siapa lu? Ya Allah. Belajar kita. Insya sekelas Hadratus Syekh, yang ketika itu cuma 2 orang yang mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Hadratus Syekh Mbak Yai Hasyim Asy'ari dan satu lagi Al-Falimbani. Sedunia. Yang mana syaratnya ini luar biasa, bukan cuma hafal 1, 2, 3 hadis. Kalau gelar Hadratus Syekh ini minimal kutubus sittah. Ada di luar kepala, berikut dengan sanadnya. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Daruqutni, Masya Allah. Itu di luar kepala, baru dapat gelar Hadratus. Tapi beliau ngakunya masih saya mah barengan orang-orang bodoh. Waduh, kayaknya udah agak ada kiai model begini. Agak ada. Tapi mudah-mudahan mah ada. Cuman mastur tertutup, bukan mastur adanya si Mandra. Bukan, ini mah mastur yang tertutup. Nah ini. Wa ayajala amali khalisan liwajhil karim innahu jawadur raufur rahim. Wa ayajala, dan semoga Allah menjadikan amal perbuatanku khalisan liwajhil karim, ikhlas, ditujukan kepada zatnya, mohon keriduan zatnya yang maha mulia. Jadi masih doa kita mah jarang banget ngedoa sama Allah, ya Allah berikan hati saya ini jadi hati yang ikhlas. Jarang kita mah. Ya Allah berikan petunjuk supaya hati saya ini jadi hati yang istilahnya sabar. Jarang. Kita mah kalau minta sama Allah, Allahumma inkan rizki bisa mai panzilhu, kan? Urusan dunia kita mah. Tapi masih alhamdulillah masih mau minta. Tapi sekelas Hadratus Syekh, sekelas para wali Allah, yang dipintanya keikhlasan, yang dipintanya keridoan. Ayaj'ala amali khalisan liwajhil karim innahu, sesungguhnya Allah jawadun, zat yang maha pemurah. Ya Jawad. Tuh.
Zat yang maha pemurah. Makanya kalau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, mudah-mudahan ke depannya Majelis Taklim Baitul Ibad dapat rezeki yang mendadak, ceger 200 miliar gitu. Amin ya robbal. Gede amat Ustaz. Bukan lagi minta separuh dunia ini mah. Tibang 200 miliar. Sebab Allah jawab. Allah pemurah. Nabi Sulaiman minta setengah dunia dikasih 2/3 Ya kita mah tibang 200 miliar ya Allah. Kalau dapat 200 miliar kan dikirim bolo konco barang cepet mah ya. Begitu. Bareng-bareng kita. Amin ya robbal alamin. Sebab Allah jawab. Allah maha pemurah. Raufun, Allah maha pengasih. Rahim, Allah maha penyayang. Wahada, kata Adotuze, awanu syuru fil maksud bi'aunil malikil ma'bud. Kitab ini adalah wahana untuk memulai maksud tujuan yang tadi, mendapatkan keridhaan Allah. Bi'aunil malikil ma'bud, dengan tidak melupakan bahwa ini semua bisa terjadi karena adanya aunil malikil ma'bud, pertolongan dari Allah al-ma'bud yang wajib kita sembah. Nah ini pelajaran juga buat kita. Jangan pernah ada ujub di hati. Kalau bukan gua mah mual maju. Ayo. Gua alhamdulillah sanggup sholat wajib 5 waktu, tahajud 12 rakaat, duha 8 rakaat. Gua tuh tolol itu. Ngaji makanya ngaji tafsir. Di mana ngajinya? Ya gampang sekarang mah tinggal subreklek kan begitu. Tuh kalau kita ngaji tafsir Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Siapa Allah? Rabbil. Kalau terjemah cuma Tuhan semesta alam, tapi ditafsirin ay al-muhawwilu kullal ahwal. Rabb di sini, Tuhan di sini siapa? Zat yang merubah segala sesuatu yang berubah. Artinya apa? Kita dari diri ke ruku, berubah enggak? Yang merubah hakikatnya Allah, bukan kita yang ruku. Tangan kita ngengser, kita angkat takbiratul ihram, ada perubahan, ada al-muhawwilu kullal ahwal. Hakikatnya Allah yang merubah bentuk tangan kita. Kok begitu? Ya bisa jadi lu dikasih sakit pinggang, lempeng lu kagak bisa bengkok, Nauzubillah. Nah itu hilang penyakit ujub. Alhamdulillah. Mudah-mudahan amin ya robbal. Aslun fi bayani sunnati wal bid'ati, pasal pertama akan menerangkan tentang masalah sunnah dan bid'ah. Ini kan rame nih. Ini kalau kata baca bocah sekarang mah lagi viral. Ya kan, yang sering dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit ini sunnah. Sunnah kata lu doang. Awas. As-sunnatu bid-dhammi wa tasdidi. Kama qala Abu Bakar fi kulliyatihi lughatan at-tariqatu walau ghairu mardiyatin. Sunnah bid-dhammi dengan dibaca domah sinnya su, wa tasdidi ditasdidin nunnya sunnah. Berarti kalau ada huruf tasdid begitu idgham tuh. Tadinya ada 2, sunnah aslu sunnah aslu sunana, begitu. Makanya ngaji kagak gampang. Kalau di talim mutalim ada tulis zaman, panjang waktu, panjang masa, panjang perjuangan. Apalagi kalau mau buka-buka tafsir mah, mau istilahnya mau buka-buka ayat Allah mah kudu mateng dulu. Nahu sorof bade bayan ma'ani baru kena. Ini kagak ngerti sorof, kagak ngerti. Ya Allah, berani nerjemahin Al-Quran, nafsirin Al-Quran berdasarkan otaknya sendiri. Ini yang diancam oleh Nabi, man fasarul Quran nabi ra'ih falyatabawa maq'adahu finnar. Nauzubillah summa nauzubillah. Orang yang berani menafsirkan Al-Quran berdasarkan isi kepalanya sendiri, siap-siap tempat duduknya sudah digelar di neraka. Nauzubillah. Kan banyak kemarin tuh
Ayat Quran diambil, wah ini begini nih, kata dia. Muhammad pernah tersesat. Tiada nih manusia. Ada dalilnya, bahwa jadaka dolang pahada, kan kurang ajar. Dan bukan itu doang, banyak lagi. Banyak. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Amin ya robbal. Karena itu termasuk daripada fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. As-sunnatu yang dinamakan sunnah, kama qala Abu Bakar, kata Hadratus Syekh Hasyim As'ari mengutip pendapat daripada Imam Abu Bakar fi kulliyatihi di dalam kitabnya Lughatan, sunnah lughatan menurut bahasa at-tariqatu walau ghairu mardiyatin, jalan walaupun tidak diridhoi. Itu sunnah tuh. Jalan atau kelakuan atau suri tauladan. Maksudnya suri tauladan yang gimana ge? Yang dijadiin contoh walau ghairu mardiyatin, walaupun tidak dapat keriduan Allah menurut bahasa. Awas. Nah, ya kan begitu kalau bahasa Arab mah ada lugotan, ada syar'an, kayak nikah menurut lugot itu adomu. Kumpul nih, kumpul begini menurut bahasa Arab adalah nikah. Tapi menurut syariat, nih kan dikit lagi ada pengantin baru dan nih, ya kan? Iya. Nikah menurut bahasa yadomu, wa inda syariat akdun yatadummanu ibahatal wat'i, akad-akadan yang menyimpan kebolehan, yang diperbolehkan setelah akad tersebut ibahatal wat'i, melakukan hubungan badan dua manusia yang berlainan jentuh. Syariat sama sunnah menurut bahasa apa? At-tariqatu walau ghairu mardiyatin, contoh walaupun tidak diridhoi. Jadi yang ngerjain sunnah bukan orang-orang yang soleh doang. Kalau menurut bahasa mah siapa juga ngelakuin sunnah. Dari mana bang? Ajeb-ajeb. Wah berarti lu ngerjain sunnah Abu Jahal. Walau ghairu mardiyatin. Itu orang sombong amat. Oh berarti dia ahli sunnah itu. Menurut bahasa. Sunnah apa? Sunnah Fir'aun. Awas. Waduh ini orang kalau ngajinya sepintas. Apaan itu sunnah Fir'aun? Sesat nih tuh kan. Makanya ngajinya biar serius. Tulis zaman. Panjang waktu, panjang masa. Sunnah menurut bahasa adalah at-tariqatu walau ghairu mardiyatin. Jadi kalau ada orang sombong itu lagi ngikutin sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Fir'aun. Begitu beda. Ada orang pelit juga dia ngikutin sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Korun. Ada orang tukang nyebar fitnah, tukang bohong, dia juga lagi ngikutin sunnah. Sunnah siapa? Bukan sunnah Nabi. Ini mah sunnahnya juga sunnah bahasa. Sunnah siapa? Sunnah Musailamah al-Kadzab. Awas jangan ngaku-ngaku sunnah dulu. Tanya besok mah kalau ada orang begini, ini sunnah menurut bahasa apa sunnah menurut istilah nih? Begitu. Ya gua nggak paham. Jangan ngomong di depan gua. Begitu. Ajak dulu ngaji di Baitul Ibad. Amin ya robbal. Nah itu. Alhamdulillah. Walau ghairu mardiyatin wa syar'an, dan sunnah menurut syariat. Apa nih sunnah menurut syariat? Kata Hadratus Syekh, ismun littariqatil mardiyatil maslukati fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelakuan hasil mencontoh. Tuh. Yang dicontohkan oleh siapa? Littariqatil mardiyah, jalan yang diridhoi, al-maslukati yang pernah ditempuh fid dini dalam urusan agama, salakah Rasulullah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngomong mah dikit-dikit sunnah, muka kalau sama yang beda paham cemberut baik. Ayo. Sedangkan Nabi mah dikit-dikit tersenyum, tabasum. Sunnah yang menurut syariat adalah yang dilakukan di dalam agama hasil mencontoh daripada suri tauladan. Siapa yang dulu melakukannya, yang nyontohinya? Salakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditempuh oleh Rasul, dan urusannya yakin alal mardiyah yang diridhoi oleh Allah. Itu sunnah. Jadi jangan so-soan dah sekarang mah ngaji dulu ngaji, insya Allah kalau udah bisa ngaji mah ngejo begitu.
Kemudian au ghairuhu, apakah hanya dicontohkan oleh Nabi? Oh tidak. Salakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu, atau selain Rasul? Mimman. Tapi siapa yang jadi contohnya selain Rasul ini? Mimman huwa alima fiddin, orang yang benar-benar faham di dalam agama, kas sahabati radhiyallahu anhum, seperti para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira itu Sayyidina Abu Bakar paham agama enggak? Ya paham. Sayyidina Ali, komo ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Rasul nggak pernah nyontohin, tapi sahabat Abu Bakar ngerjain, jadi sunnah. Oh, mana dalilnya? Sunnah mah kudu Nabi doang. Berdasarkan dalil liqauli sallallahu alaihi wasallam, Rasul sendiri dulu yang pernah mengatakan, kata Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Tuh. Kan orang begitu kan rata-rata dikit-dikit, mana dalilnya? Mana dalilnya? Nih gua gebukin lu pakai dalil. Oh, yang wah. Dikit-dikit dalil. Ini dalilnya, Rasul yang mengatakan alaikum bisunnati, kalian harus mengikuti sunnah-sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khalifatur rasyidin min ba'di, yang ada setelahku, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dan selain dari mereka, ya kalau memang masih sahabat dan alimah fiddin, ikutin. Apalagi urusannya urusan yang diridhoi oleh Allah. Kalau nggak diajarin Rasul mah, enggak semua yang diajarin sama Rasul. Contoh. Suatu ketika Rasul termenung. Begitu termenung, Rasul mengadah ke langit. Dibuka hijab sama Allah. Ada telinga. Ada suara terdengar di telinga Rasul. Ketoprak. Dilongok sama Rasul. Masya Allah, bakiak daripada Sayyidina Bilal ada di sorga. Dipanggil sama Rasul, Bilal kemari. Ada apa ya Rasul? Nih, gue curiga sama lu nih. Bahasa kita beda. Ya kalau gue sebutin Arabnya repot lagi. Ya emang kagak hafal juga kan gitu. Ada apa ya Rasul? Ini ngomong-ngomong, abis punya amal ibadah apa nih? Sebab ini ada kejadian aneh. Enggak, saya mah apa juga yang diajarin sama Rasul. Enggak. Selama ini gue ngajarin lu belum pernah kedengeran sampai sendal lu ada di sorga. Ini mah ada sesuatu nih yang baru yang gua kagak ajarin nih. Coba apaan? Sampai punya amalan yang ganjarannya udah disediain begitu. Kata Rasul. Ini kelihatan nih sama gua nih, sendal lu udah ada di sorga. Akhirnya dia dengan penuh rasa takut ngaku, ya Rasul, emang ada satu amalan yang saya belum pernah diajarin sama Rasul, tapi saya nganggapnya itu baik ya Rasul, saya lakuin. Apa itu? Setiap saya sholat mengambil wudhu, saya langsung sholat sunnah wudhu. Rasul marah nggak? Nggak. Kata Rasul, bagus Bilal, teruskan. Kalau bahasa politik sekarang, lanjutkan, kan begitu. Nggak dilarang sama Rasul. Diajarin sama Rasul enggak? Enggak. Hukumnya gimana kita sholat sunnah wudhu? Tetap sunnah. Awas. Jadi enggak setiap yang harus dilakukan oleh Rasulullah. Mana lagi contohnya? Udah kita omongin Sayyidina Bilal beda. Ini mah bukan lagi gibah ini. Ngomongin kebaikan. Suatu ketika sahabat Bilal azan subuh. Biasanya mah kalau udah ngomong hayalal sholat, hayalal falah, sahabat udah penuh semua tuh di masjid. Malam itu mah dia udah hayalal sholat, atuh belum ada yang nongol. Hayal sholat kedua sama, belum ada yang nongol juga, masih sepi juga. Hayalal falah masih sepi juga, hayalal falah masih sepi juga. Ada jengkel Bilal. Teriak dia, as-sholatu khairum minan naum. Begitu Bilal ngomong as-sholatu khairum minan naum, sahabat-sahabat Nabi kaget. Ini ajan nggak biasa nih, kurang ajar si Bilal nih. Rasul belum pernah ngajarin ajan model begini
segala teriak-teriakan as-sholatu khairum minan naum, kumpul beremosi, bukan buat jemaah mau ngomelin Bilal. Rame akhirnya masjid, Bilal disidang, datang Rasul, ada apa ini Bilal bikin pembaharuan tuh. Rasul kagak ngajarin, tahu-tahu dia bikin ulah. Apa ulahnya? Kan ajan mah biasanya ayalah sholah, ayalah falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah beres. Ini mah tadi teriak-teriak bari nyindir. Sholat lebih bagus daripada tidur. As-sholatu khairum minan naum. Bener Bilal, bener. Emang apa begitu? Saya udah teriak-teriak, sember, capek, masjid belum ada yang ngisi juga. Ya saya ingetin bahwa sholat lebih bagus daripada tidur. Bagus Bilal. Dilarang sama Rasul? Kagak. Sampai saat ini azan subuh tetap pakai as-sholatu khairum. Banyak. Contoh-contoh seperti itu banyak. Nah ini membuka wawasan kita. Bahasa sunnah menurut syariat adalah kelakuan-kelakuan yang dianjurkan dan telah dicontohkan oleh siapa? Oleh orang yang paham agama. Siapa tentunya? Rasul kita dan orang yang benar-benar memahami agama seperti para sahabat Rasul. Ini paham, sunnah itu tidak sempit tapi luas. Kemudian liqauli sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di wa urfan. Nah sekarang menurut adat, apa itu sunnah? Ma wadaba alaihi muqtada nabiyan kana awwaliyan wa sunniyu mansubun ila sunnati khudifat ta'ulin nisbat. Menurut adat kebiasaan, sunnah-sunnah itu mawadhoba, segala sesuatu yang sudah terbiasa alaihi, dilakukan muktada oleh orang-orang yang kita ikutin, orang-orang yang biasa kita jadikan contoh. Nabiyan kana, apakah dia seorang nabi? Berarti boleh dong ngikutin nabi selain Nabi Muhammad? Ya boleh. Saya mau pengen ngikutin sunnah Nabi Ibrahim. Emang bagaimana Nabi Ibrahim punya kebiasaan kalau mau makan, kalau belum kumpul 40 orang di meja makannya mual nyendok nasi. Boleh kita ikutin? Ya boleh. Bagus. Itu sunnah Nabi Ibrahim. Bisa kita ngikutinnya. Boro-boro kita mah ada tamu, pura-pura kagak masak. Tamu pulang baru nyendok nasi. Lu mah bukan Ibrahim, itu mah nasi Bram dah itu. Awas. Aduh, lama juga nih ngaji nih. Aduh. Ras terus. Alhamdulillah. Nah, ini wa urfan ma wadaba alaihi muqtada nabiyan kana awwaliyan. Segala sesuatu yang kita lakukan hasil kita mencontoh dari orang-orang yang menjadi panutan. Siapa yang menjadi panutan ini? Nabiyan kana, apakah dia seorang nabi? Boleh kita ngikutin sunnah yang dilakukan oleh Nabi selain Nabi Muhammad? Ya boleh. Mana contohnya? Ada yang rajin puasa, sehari puasa, sehari kagak, besoknya puasa lagi, besoknya puasa lagi, diselang-seling, sehari puasa, sehari kagak. Itu lagi ngerjain sunnah. Sunnah siapa? Nabi Allah Daud alaihi salam. Kalau maghrib kumpul di masjid terus, sebelum azan langsung Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ngikutin siapa? Itu ngikutin taubatnya Nabi Allah Adam alaihi. Itu sunnah muktada nabiyan kana, yang menjadi panutan. Siapakah yang menjadi panutan di sini? Apakah dia seorang nabi? Boleh kita ikuti. Jelas ya. Jadi sunnah ini mananya tidak sempit. Saya mah mau ngikutin kayak Nabi Allah Isa baik.
Emang bagaimana Nabi Allah Isa termiskin sedunia? Waduh, bukan mau ngikutin, lu memang udah belangsak kan gitu. Nabi paling miskin Nabi Allah Isa. Tidak punya rumah, tidak punya istri. Makanya balik lagi nih, yang belum nikah buru-buru. Sebab sebanyak apapun duitnya, miskinun liman laisa lahu imro'atun. Begitu. Supaya kagak jadi orang miskin, nikah. Saya pengen hidup sederhana, pengen ngikutin gaya Nabi Allah Isa, sunnah Nabi Allah Isa. Saya mah pengen jadi orang sabar Nabi Allah Ayub yang mencontohkan kesabaran. Saya mah harus tegas, amal ma'ruf nahi munkar. Ikutannya siapa? Nabi Allah Musa alaihi. Ngikutin Nabi Allah Musa, ngikutin langkah-langkah Nabi Musa, ngikutin sifat-sifat Nabi Allah Musa, itu kita lagi bersunnah namanya. Sunnah ngikutin muktadan, panutan nabiyan dari seorang nabi, yaitu Musa alaihi salam. Nabiyan kana awalian. Kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang namanya sunnah menurut adat adalah kelakuan hasil mencontoh dari para panutan, apakah panutannya ini nabi ataukah wali. Ikutin kita jejak langkah para waliullah, sifat-sifatnya. Cara berdakwahnya kita ikutin. Contohnya siapa? Sunan Ampel. Sunan Ampel punya kelakuan, punya murid kagak mau banyak-banyak, 7 baik cukup, yang penting manfaat. Kalau belum ada yang jadi, belum ada yang masuk lagi, tuh Sunan Ampel kita menyebar-nyebar brosur biar murid kita banyak. Urusan manfaat bodoh amat, yang penting banyak pendaftar. Walag sama lu pendaftaran tuh. Saya mau ngikutin seorang wali yang makannya jarang, gak usah jauh-jauh. Sultan Hasanuddin Banten. Sultan Hasanuddin Banten dijenguk oleh ibundanya dari Cirebon ke Banten. Ditanya sama ibundanya, Din, tuh, ya maknya ini mah yang ngomong sekarang kalau berak berapa kali? Seminggu sekali, mak. Segede apa? Segede itu biji jarak, kayak ketilang lu mah. Buang kotoran seminggu sekali segede biji jarak, masih dikatain ketilang. Berarti waroknya luar biasa. Ngikutin kita begitu. Saya maka mau makan mulu. Itu namanya lagi ngikutin sunnah para wali. Pokoknya contoh-contoh bagus yang memang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, para panutan kita, apakah dia seorang nabi, apakah dia seorang wali, itulah yang dinamakan dengan sunnah indal urfi, menurut adat. Kalau menurut syariat tadi jelas, jalan yang diridhoi, yang memang ditempuh oleh pendahulu kita, oleh panutan kita, yaitu Rasulullah dan orang-orang yang paham dalam agama. Para sahabat, tabi'in, atbat tabi'in, terus ke bawah. Makanya kita jangan ragu. Alhamdulillah, yang kita kaji di sini adalah kitab daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, murid daripada Syekh Mahfud Termas. Berarti ngikutin Syekh Mahfud Termas kelakuannya. Syekh Mahfud Termas murid daripada Syekh Nawawi Tanahara Banten. Berarti ngikutin nggak? Ya pasti ngikutin, orang murid sama guru. Syekh Nawawi punya guru, ya punya lah. Emang punya sekarang dikit-dikit gurunya Kiai Haji Yutubiah kan begitu. Kiai Haji Google. Terus berguru Syekh Nawawi, punya guru Syekh Ahmad Khatib Sambas, masih orang Indonesia. Ahmad Khatib Sambas murid daripada Said Ahmad Zaini Dahlan, pengarang Fathul Muin. Said Ahmad Zaini Dahlan punya guru namanya Abdullah As-Sanusi, Abdullah Al-Iji, terus ke atasnya Abduddin Al-Izi, Imam Ibnu Umar Al-Fahrur Raji, terus Abdul Karim As-Sihristani, sampai ke
Imam Ghazali nyambung terus ke Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sanad keilmuan yang menjamin yang kita ikutin ini bukan boleh dewekan sendiri, tapi hasil nyontoh, hasil daripada melihat, memantau, mendengarkan, mempelajari apa yang dilakukan oleh para pendahulunya, oleh para guru-gurunya, terus nyambung ke Rasulullah. Amin ya robbal. Itulah yang dikatakan dengan sanad ilmu penting luar biasa. Laulal asnad lakola man sa'a ma sya'a. Tanpa adanya sanad keilmuan, lakola man sa'a ma sya'a, siapapun akan berbicara sesuai dengan kemauannya sendiri. Na'udzubillah. Mulai dari tafsir cocok logi. Ayo. Ngambil ayat Al-Quran dicocok-cocokin sama kejadian. Ayo dan tuh. Tahu belajarnya sama siapa yang begitu? Kurang ajar. Awas, banyak permasalahan seperti itu. Wal bidatu kama qala Saruk fi uddatil murid syar'an idasu amrin fiddin yusabihu ayakuna minhu wa laisa minhu sawaun kana bi surati aw bil haqiqati li qauli sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Yang dikatakan bid'ah kama qala Syekh Zaruk tadi sunnah, lawan daripada sunnah bid'ah. Kasarnya mah begini be dulu. Sunnah ini kelakuan yang memang ada contohnya, tapi yang diridhoi. Sebab sunnah menurut syariat. Kalau sunnah menurut bahasa bahaya. Kelakuan hasil nyontoh. Mau kelakuan bagus ke, mau kelakuan jelek itu sunnah. Makanya tadi saya bilang ada sunnah Rasul, ada sunnah Fir'aun. Sombong itu sunnah Fir'aun. Nah ini. Nah yang bid'ah ini apa? Ihdatsu amrin fiddin. Mengadakan pembaharuan di dalam agama. Yusabihu ayakuna minhu, seolah-olah yang baru ini memang dari agama. Walaisa minhu, padahal tidak ada dasarnya dari agama. Nah ini, seolah-olah ini urusan agama, padahal bukan urusan agama. Itulah bid'ah sejati. Ntar ke depannya. Kalau dikupas sekarang, ya malam Selasa besok agak pada datang, kan gitu. Iya bagi-bagi waktu. Sekarang mas sunnah be dulu. Sunnah ada 3 menurut bahasa, ada menurut syariat, ada menurut adat. Sunnah menurut bahasa gawat. Mau baik, mau bagus, asal ada contohnya itu sunnah. Sunnah menurut syariat harus yang bagus dan jalan yang diridhoi oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasul, para sahabat, dan orang-orang yang paham akan agama. Menurut adat urfan adalah sunnah yang dilakukan oleh mawadhab alaihi muqtada, yang telah biasa dilakukan oleh para panutan kita. Apakah dia seorang nabi, ataukah para wali, ataukah para solihin. Segitu dulu. Bid'ah mah belakangan. Pertemuan yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا بسم الله الرحمن الرحيم ما هم بضارنا به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارنا به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارنا به من أحد إلا بإذن الله وقنا يا مانع يا نافع بآياتك وأسمائك وكلمتك شر الشيطان والسلطان فإن ظالم الجبار المغضوب علينا أخذته غاشية من عذاب الله ونجنا يا مذل يا منتقم من عبيدك الظالمين الباغين علينا وأعوانهم فإن هم لنا أحد منهم بسوء خذلهم الله وختم على سمعه وقلبه وجعل البصر غشاوة فمن يهديه من بعد الله وفينا يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا نافع 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 يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم نسألك بحرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات
الكلمة سلطانا ناصرا ورزقا كثيرا قلبا قريرا قبرا منيرا حسابا يسيرا أجرا كبيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم